Kekuatan pikiran. Orang yang berpikir sehingga bermitra dengan Thomas A. Edison. Saya akan membawa cerita ke kalian hidup seorang tokoh bernama Edwin C. Barnes, yang merupakan salah satu tokoh yang saya anggap sangat hebat dalam hidup. Saya akan membawa cerita ini dengan singkat, sehingga kalian bisa mudah untuk memahami ini. So, mari kita masuk ke dalam cerita hidup dia. Dia bisa menyadarkan kita semua bahwa berpikir dan tumbuh menjadi kaya yang dimulai dari keinginan yang membara. Pertama-tama, Edwin ini bisa dikatakan seorang yang tidak berkelimpahan harta sama sekali, dan juga bisa dikatakan orang yang kurang mampu pada zaman itu. Karena membayar kereta api pun tidak bisa. Yang tujuannya untuk ketemu dengan partner bisnis yang ia sangat inginkan. Dia banyak menemukan kesulitan sebelum menemukan kesuksesan dia. Yang pertama, dia bahkan tidak mengenal Mr. Edison, yang merupakan tokoh penting pada zaman itu, yang berlokasi di Orange, New Jersey. Dan kesulitan yang kedua, dia bahkan tidak memiliki cukup biaya kereta ke kediaman Mr. Edison. Lalu di bagian yang menunjukkan kita semua bahwa jika memiliki keinginan yang membara, membuat kita menjadi tumbuh dan kaya. Dan alam pasti akan membukanya dan mendukung kita. Dia tidak berhenti berusaha dan menatapi nasibnya. Dia saat itu bahkan menggunakan cara pergi ke East Orange dengan menumpang kereta barang dan sampai ke kediaman Mr. Edison, yang pada saat itu merupakan cara yang ilegal. Setelah dia sampai, dia langsung mendatangi laboratorium Mr. Edison dan berbicara langsung kepada salah satu karyawannya bahwa dia datang ingin berbisnis dengan sang penemu. Ini pandangan Mr. Edison kepada tokoh kita, Edwin. Dia berdiri di depanku. Kelihatannya seperti gelandangan biasa, tapi ada suatu ekspresi wajahnya yang menyampaikan kesan bahwa dia bertekad untuk mendapatkan apa yang ia kejar. Setelah itu, Mr. Edison memberi kesempatan kepada Edwin untuk bekerja di tempatnya dengan upah yang sangat minim dan bahkan melakukan pekerjaan yang tidak penting bagi Edison. Tetapi, tokoh kita berpikir demikian. Ini merupakan hal yang penting, karena memberikan kesempatan untuk memperlihatkan barang dagangannya di tempat yang bisa dilihat oleh calon partnernya. Ini merupakan satu hal yang memang jika dilihat di mata awam, suatu hal yang tidak menguntungkan, tapi berbeda dengan Edwin, yang dari awal memiliki tekad untuk bekerja sama dengan calon partnernya atau rekan bisnisnya. Terkadang kita melihat sesuatu hal semuanya negatif, tanpa tahu bahwa kekuatan pikiran yang didukung oleh kemauan yang kuat secara positif akan mengubah cara pandang kita untuk tidak melihat secara negatif, tapi melihat di posisi yang positif dan fokus kepada satu hal yang kita ingin capai. Bulan demi bulan berlalu, tapi tidak ada kejadian apa-apa untuk mewujudkan hasil yang didambakan oleh Edwin. Psikologi dengan tepat mengatakan, ketika seseorang benar-benar siap untuk sesuatu itu muncul. Edwin mengatakan dalam hatinya bahwa dia datang untuk berbisnis dengan Edison, dan aku akan mencapainya walaupun itu menghabiskan sisa hidupku. Edwin beneran sungguh-sungguh. Betapa berbedanya dengan manusia yang tidak memiliki tujuan pasti dalam hidupnya. Saat ini, Edwin dikuasai oleh obsesinya untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai. Ada saat di mana Mr. Edison sedang menyempurnakan alatnya yang dinamakan Edison Dictating Machine, yang disebut sebagai Ediphone. Para penjual Edison tidak antusias terhadap mesin tersebut, dengan alasan bahwa mesin itu tidak dapat dijual tanpa upaya yang besar. Disinilah Edwin melihat peluang.
peluang itu memiliki kebiasaan licik, teman-teman. Bisa menyelinap masuk dari pintu belakang dan seringkali muncul dalam bentuk kesialan ataupun kekalahan sementara. Lalu kesempatan itu masuk ke pikiran Edwin. Lalu dia langsung menyarankan kepada Edison kalau dia ingin menjualkan mesin itu. Dan Edwin mendapatkan peluang untuk menjual mesin itu oleh Mr. Edison. Lalu Edwin menjual mesin itu. Dan bahkan menjual dengan sangat sukses. Sehingga Edison memberikan dia kontrak untuk mendistribusikan mesin itu ke seluruh negeri. Dari kemitraan ini, dibuatlah slogan atau tagline. Dibuat oleh Edison dan dipasang oleh Barnes. Peluang kerjasama bisnis ini membuat Edison tumbuh menjadi kaya dengan uang. Tapi bukan ini, teman-teman, yang membuat Edwin berkesan. Dia menyampaikan kepada kita bahwa orang benar-benar bisa berpikir dan tumbuh menjadi kaya. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita di sini yang mendengar dari kisah Edwin C. Barnes, tokoh kita yang tidak memiliki apa-apa untuk memulai, tapi dia punya tekad dan keinginan atas hal yang ingin dia capainya dan berhasil mewujudkannya melalui pikiran yang positif dan kegigihan yang luar biasa. Dan juga teman-teman, ini merupakan hal yang pernah aku alamin. Contohnya membuat channel ini dan konten video ini. Jujur saja aku baru mendapatkan kegagalan. Sementara seperti cerita barusan, aku tidak menganggap diriku ini akan semulus seperti cerita Edwin C. Barnes. Tapi aku melihat peluang itu dari kegagalan yang saya rasakan dan mau mencoba lagi dan berusaha lagi. Aku tidak menginginkan kalian akan sama gagalnya layaknya pengalamanku atau pengalaman yang kalian lihat di luar sana. Tapi kembali ingat yang barusan kita bahas tadi, bahwa Edwin saja mau untuk bersungguh-sungguh dan bertekad keras kepada hal yang dia inginkan dalam hidup. Ini belum terjadi di saya dan kita semua. Tapi jika dia bisa, kamu juga pasti bisa. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan mudah. Saya sangat senang bisa membantu kalian. Bahkan kita semua yang masih mendengar saat ini dari cerita Edwin C. Barnes, kita bisa naik level kehidupan yang lebih baik. Terlebih untuk cara berpikir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke kerabat kalian yang mungkin butuh juga dengan cerita pengalaman dari tokoh kita, Edwin C. Barnes. Saya Steven, bye-bye.